Eh, Sebenarnya terima kasih pada Ibu Salamah atas penyampaian kata-kata sambutan. Untuk selanjutnya yakni rapat anggota tahunan BMT tahun buku 2020. Sebelum itu saya akan menyerahkan kepada pimpinan rapat yakni Ibu Sri Cahyaning Umi Salamah. Monggo pada Ibu Sri Cahyaning Umi Salamah, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, saya Sri Cahyaning Umi Salamah, namanya sama kayak Bu Bu Siti. Sama Bu, kita nama belakangnya sama-sama Salamah. Iya, di sini saya sebagai pimpinan rapat. Ini yang datang sudah berapa orang, Mas? Absensinya? Apakah sudah quorum? Kalau yang hadir di Zoom ada total 28 28. Tetapi sebelum kegiatan ini berlangsung ada perwakilan dari yang di Mojokerto. Untuk semua anggota Mojokerto itu ada pra RAT yang sudah dilakukan di sana. Jadi sudah ada, kalau yang di Mojokerto ini yang sudah tanda tangan 111 anggota, Mbak Salama. Oh, nonton. Berarti sudah quorum ya? Yang di Google Form berapa, Mbak? Bu Sarul. Sebentar saya cek dulu. Itu ada Pak Rumaya itu, selamat datang Pak Rumaya. Salam sehat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam untuk keluarga semuanya. Mudah-mudahan sehat. Itu yang di sistem baru 11 itu. Bu Sarul. MT 11. Yang di Google berapa itu? Yang di Google ada 6. Berarti 17 tambah 111. Berarti nanti sistemnya perwakilan ya. 11 tambah 6 tambah 11. Totalnya 128. Anggotanya 692. Kalau kita mengacu pada yang tanda tangan mungkin kurang beberapa kan, kalau di sini paling enggak 1/5-nya ya. Kalau di aturan ini. Berarti butuh 138,4 atau 139. Tadi 111 ditambah berapa? Nah, yang hadir di Zoom ini 111 ada 11 di Google Form 6. 128. 128. Ya, hampir quorum ya. Mungkin nanti sambil lalu karena di yang Zoom ini juga ada beberapa yang belum tanda tangan. Oke. Iya. Berarti dianggap quorum aja ya. Kalau saya sih begitu, Mbak Salama. Boleh. Nah, ini ada yang datang cuma nggak berani naik karena takut petik gambar pengurus yayasan. Iya. Bu Umi. Malah nyetor duit. Bu Umi ya, namanya mirip juga. Ya. Itu juga belum tanda tangan itu. Insya Allah kurang 11 sampai insya Allah. Iya, nyampe. Karena ada beberapa yang di ini offline juga ya. Oke, kita putuskan. Jadi kita anggap quorum dan kita lanjutkan dengan membacakan tata tertib. Baik, saya bacakan tata tertib rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2020 Koperasi BMT Mandiri Uhwa Persada Jawa Timur. Bab 1 tentang ketentuan umum. Pasal 1, nama, waktu, dan tempat. Kegiatan rapat yang diselenggarakan oleh Koperasi BMT Muda Jatim yang berkantor pusat di Surabaya dan berkantor cabang di Kabupaten Gresik disebut sebagai rapat anggota tahunan disingkat RAT yang diselenggarakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom. Disetujui atau tidak? Setuju. Setuju ya. Selanjutnya bab 2, dasar hukum, pasal 2, RAT ini dilaksanakan atas dasar A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33
tentang koperasi. B. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 22, 23, 24, 25, dan 26. Poin C. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi BMT Muda Jatim. Disetujui atau tidak? Setuju. 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 Baik, lanjut. Baik, bab 3, maksud dan tujuan. Pasal 3, RAT tutup buku 2020 bermaksud A. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota tentang pelaksanaan program kerja Januari hingga Desember 2020. B. Menetapkan RAPB 2021, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021. Kemudian RAT tutup buku 2020 bertujuan A. Evaluasi atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas aktivitas pengurus dan pengawas pada tahun buku 2020. B. Transparansi atas kekayaan koperasi hingga akhir 2020. C. Terciptanya rasa ikut memiliki dan berpartisipasi dari anggota untuk kemajuan dan pengembangan koperasi di masa yang akan datang. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Yang lain? Ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju. Setuju semua. Baik, saya lanjutkan. Bab 4, undangan dan peserta rapat. Pasal 5, RAT ini mengundang A. Semua anggota koperasi BMT Muda Jawa Timur. B. Semua anggota pengurus dan pengawas koperasi BMT Jawa Timur. Koperasi BMT Muda Jawa Timur. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. 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 Pasal 6, peserta RAT terdiri atas anggota koperasi BMT Muda Jawa Timur. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Bab 5, kewajiban dan hak peserta RAT. Peserta RAT berkewajiban A. Menandatangani buku daftar hadir rapat yang telah disediakan secara daring. B. Mengikuti kegiatan rapat sampai selesai dengan mentaati tata tertib rapat. C. Membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan RAT. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Oke. Pasal 8, hak-hak peserta. A. Setiap peserta rapat yang hadir dalam rapat memiliki satu hak suara dalam pemungutan suara sesuai dengan ADART. B. Semua peserta rapat berhak berbicara, mengajukan pendapat, saran, atau usul dalam RAT baik secara tertulis atau secara lisan. Disetujui atau tidak disetujui? Sebelumnya usul Mbak Salama, bagaimana kalau disebutkan semuanya, kemudian nanti disampaikan setuju atau tidak. Kalau ada yang tidak setuju baru menyampaikan begitu, bagaimana? Oh gitu. Oke. Berarti untuk bab 6 sampai terakhir bentar. Itu langsung dibacakan semuanya ya. Iya. Baik. Untuk bab 6, pimpinan rapat, pasal 9, rapat dipimpin oleh salah seorang pengurus koperasi atau salah seorang anggota yang ditunjuk oleh pengurus. Pasal 10, pimpinan rapat berkewajiban memimpin rapat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan bersama atau disepakati. Pasal 11, pimpinan rapat berhak mengatur dan mengarahkan jalannya rapat sehingga menghasilkan keputusan dengan dilandasi semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Bab 7, sahnya rapat, pasal 12. A. Rapat dianggap sah apabila dihadiri dan atau ditandatangani oleh sedikitnya separuh jumlah anggota ditambah 1 anggota. B. Dalam keadaan luar biasa, RAT dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 1/5 dari jumlah anggota. Pasal 13. Keputusan rapat dianggap sah jika disepakati oleh peserta rapat dengan melalui proses musyawarah. B. Apabila tidak tercapai kesepakatan secara mutlak, maka pimpinan rapat mengusahakan berdasarkan pemungutan suara. Yang C, keputusan dengan cara pemungutan suara dianggap sah jika disetujui oleh sebagian besar peserta rapat. Bab 8, penutup, pasal 14, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan oleh pimpinan atas dasar persetujuan peserta rapat sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi BMT Muda Jatim. Bagaimana? Ada yang setujui atau tidak setujui dari pasal 6 hingga pasal 8?
Setuju. 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 Berarti semua sudah setuju. Baik, kalau begitu terakhir ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2021 pimpinan rapat Sri Cahyaning Umi Salama SEI MSI. Baik, saya akan membacakan quorum rapat anggota tahunan Koperasi BMT Mandiri Upah Persada Jawa Timur tahun buku 2020. 1. Rapat anggota tahunan atau RAT Koperasi BMT Mandiri Upah Persada tahun buku 2020 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Waktu dan tempat: hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Acara pokok membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. 2. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2020. 3. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah tahun buku 2020. Poin ketiga, berdasarkan data BMT Muda, jumlah anggota pada tahun 2019 sebanyak 691 orang, dan pada rapot anggota ini yang hadir sebanyak 140 orang dari 691 anggota yang diundang. Berarti RAT ini telah memenuhi quorum. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Februari 2021, pimpinan sidang atau rapat Sri Cahyaning Umi Salama SEI MSI. Baik, terima kasih Mas Ahmad Hafid ya. Jadi yang selanjutnya ini laporan pertanggungjawaban pengurus ya, langsung ya, karena tadi sudah disampaikan tata tertibnya. Bu, Ya. mohon maaf karena ini tadi menggantikan dari MC yang utama karena sinyalnya terputus ya. Iya, enggak apa-apa ya. Ini memang banyak kendala dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan secara daring, tetapi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada semua yang hadir di sini, semua anggota, Ibu Salama juga dari Dinas Koperasi Provinsi, saya mengaturkan terima kasih banyak atas rawuhipun. Kemudian hadir di sini juga para pendiri ya, saya lihat ada Mbak Onis ya, Mbak Onis ini salah satu pendiri dan juga Pak Rumaya. Assalamualaikum Mbak Onis, Mas Rumaya. Kemudian ada Prof. Raditya Sukmana juga pengawas Dewan dari pengawas dari BMT Muda ya. Baik, di sini saya langsung saja mungkin tidak lama-lama untuk tahun buku 2020 ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di 2020 di sini kalau melihat dari keanggotaan, jumlah anggota BMT Muda ini terus mengalami peningkatan begitu dari 2015 ke 2020 dari 264 menjadi 691. Kemudian untuk periode susunan organisasinya, pembina di sini ada Bapak Karyadi Mintarum, kemudian pengawas ketuanya Bu Siti Nur Indah Rofiko, kemudian Profesor Raditya Sukmana, kemudian Bapak Rahmat Heru Setianto di sini. Kemudian ada Dewan Pengawas Syariahnya Bu Robiatul Adawiyah sama Pak Ali Hamdan. Pengurus saya sendiri, Sohrul Rahmatul Ajija, Sekretaris Siti Mudawama, sudah hadir juga bendaharanya Pak Sunoyo. Nah, ini dalam kesehariannya, karena pengurus ini tidak semuanya bisa menjalankan, terutama saya, maka kami menunjuk pengelola untuk periode 2018 sampai 2022. Direktur utamanya Pak Sunoyo, kemudian direktur marketingnya ada Mbak Sri Cahyaning Umi Salama, Baitul Mal ada Pak Ahmad Hudaifa. Untuk hari kerja, monggo kalau datang ke kantor BMT Muda, meskipun sekarang sudah dibangun aplikasi, nanti tidak menutup kemungkinan kalau mau silaturahim secara offline bisa datang ke kantor yang ada di Jalan Kedinding Luar Gang Tanjung, di mana itu adalah kantor sejarah kita, sebuah
tempat yang kecil, ada di gang kecil juga. Insya Allah dari situlah tempat kita awal untuk merintis nanti BMT Muda yang menjadi lebih besar di masa depan. Amin. Amin. Kemudian jam operasionalnya ini Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai jam 4 sore, kemudian Sabtu jam 8 sampai jam 1. Nah, ini yang menjadi PR buat kami pengurus adalah di kantor cabang yang ada di Bunga. Ini menjadi PR insya Allah tahun ini karena untuk perizinan untuk perizinan kantor cabang waktu itu kami belum sampai selesai, jadi masih hanya surat izin jalan gitu dari Dinas Koperasi dan UKM dan UMKM yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi tahun ini target kita adalah menyelesaikan izin untuk kantor cabang yang ada di Gresik ini. Baik, kemudian secara aset dari BMT Muda kita sekarang posisinya 3,3 miliar. Ya, mohon maaf. 3,3 miliar dan ini memang kalau kita lihat ini kita mengalami penurunan ya kalau dibandingkan dulu tahun 2015 kita sempat bahkan mencapai 4 miliar begitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ini yang menarik teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, bahwa aset kita memang sekarang tidak setinggi tahun 2016, tetapi kalau secara struktur aset kita sekarang menjadi lebih kuat. Kalau 4 miliar ini dulu kita betul-betul sebagian besar itu bergantung kepada dana dari perbankan, ya baik dari Bank Syariah Mandiri ataupun BPR Syariah Kota Mojokerto. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai menuju ke arah mandiri. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang suka drama Korea, ya, bagi yang sudah nonton mungkin Itaewon Class, nah di situ saya underline ya bahwa memang dia kalau menuju sukses dalam berbisnis dia merencanakan itu tidak setahun 2 tahun, 15 tahun, ya 15 tahun dia mendesain perusahaan kecilnya, ya perusahaan kecilnya adalah warung makan. Secara selama 15 tahun itu ternyata dia mampu sampai IPO gitu ya di akhir tahun ke-15. Ya saya optimis lah. Jadi BMT Muda ini sesuai dengan cita-cita dulu zaman ada Mbak Yusifa, semoga hadir di forum ini, Mbak Yusifa, Mbak Onis gitu ya. Nggak menyangka kita akan tetap eksis sampai sekarang ini BMT Muda ini. Dari Mbak Yusifa dulu hamil tua kita boyong kemana-mana gitu ya. Sekarang berhasil menjadi sebuah BMT yang seperti ini nggak ada yang menyangka begitu ya. Jadi dari tagline kita berdaya mandiri sejahtera. Saya itu dalam bayangan saya dan ada dalam perencanaan BMT Muda jangka panjang 5 tahun pertama itu adalah berdaya dulu. Berdaya dulu memang gratul-gratul. Kalau Pak Sunoyo dulu saya ajak bergabung itu duitnya tekan di gitu ya. Duitnya adalah nekat ya. Dan memang benar-benar nekat BMT Muda ini. Alhamdulillah dengan bantuan Pak Sunoyo bisa berkembang pesat. Jadi 5 tahun pertama kita berhasil berdaya dulu. Paling tidak kita menunjukkan eksistensi. Masuk ke 5 tahun kedua ini kita harus berusaha struggling menuju ke mandiri. Harapannya nanti 5 tahun ketiga itu adalah sejahtera bersama-sama kita. Amin. Kemudian kalau dari omset ini kita juga mengalami penurunan. Jadi omset ini adalah pendapatan ya, pendapatan yang kita peroleh dari nisbah bagi hasil ataupun margin murabahah akibat pembiayaan yang kita salurkan kepada anggota. Ini mengalami penurunan, ya ini masuk akal karena memang omset kita juga mengalami penurunan. Jadi total outstandingnya juga mengalami penurunan. Tapi saya tidak fokus di sini saja, melainkan returnnya itu ternyata kita juga relatif stabil ya. Jadi sangat masih bisa dimaklumi lah untuk penurunan ini. Nah kedepannya harapannya kita kembali naik. Tentunya ini menjadi dilematis ya. Kalau meningkatkan pendapatan, kita targetnya meningkatkan pendapatan, itu ada yang dikorbankan sebenarnya. Berarti harga jual ke anggota juga mahal dong. Kalau kita memang target utamanya adalah mengejar omset. Nah, yang kita targetkan adalah sejahtera bersama-sama. Jadi harus balance antara target omset dan juga bagaimana anggota ini merasakan dampak positif bergabung dengan BMT Muda. Begitu.
Kemudian kalau dari sisi laba, kita sempat dulu sampai angka 70-an, 80-an ini pada waktu itu pembukuannya masih belajar, belum paham ya. Jadi ternyata ini harus disusutkan macam-macam. Jadi karena sudah terlaporkan, angka ini sangat besar sekali. Nah, baru tahun 2017 ini kita baru menyadari bahwa oh ya ini harus diambilkan untuk dana cadangan, diambilkan untuk apa. Jadi kita alhamdulillah terkoreksi di 2017. Ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur karena pendampingannya dari situ akhirnya kita dibenarkan diluruskan untuk pelaporan keuangannya. Matur nuwun. Kemudian untuk modal sendiri. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian semuanya, bahwa kalau kita perhatikan inilah kekuatan dari BMT Muda sebenarnya. Jadi kalau dulu kita mencapai 4 miliar itu bergantung kepada dana dari lembaga keuangan syariah yang lain. Nah, ini kita sudah mulai mandiri ini kalau kita lihat. Simpanan pokok ini memang hanya 50.000 saja. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum sempat nonton YouTube saya punya channel Sohrul Rohmah. Di situ untuk belajar koperasi dan kisah-kisah inspiratif, jadi sambil promosi. Bahwa di situ banyak sekali yang japri DM ke Instagram saya. Banyak mereka itu bergabung koperasi, kemudian pengen keluar dari koperasi, ternyata simpanan pokoknya nggak bisa ditarik. Padahal ini adalah harta mereka sebenarnya. Jadi kalau di BMT Muda, silahkan. Kalau Bapak Ibu misalnya nggak cocok dengan BMT Muda, mau keluar, diambil semuanya simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Tetapi di aturan BMT Muda, sekali keluar tidak bisa kembali lagi. Ya, begitu. Jadi itu tegas buat dari kami agar tidak mengurangi frekuensi keluar masuk anggota. Nah, ini simpanan pokoknya semakin meningkat, artinya dengan jumlah anggota yang yang ada itu dikalikan 50.000 ya terkumpul sekian. Kemudian simpanan wajib Bapak Ibu sekalian, ini sangat berbeda-beda antar anggota. Memang namanya simpanan wajib, idealnya ini diseragamkan semuanya karena kalau sesuai dengan ADART itu adalah 20.000 per bulan. Tetapi tidak semua anggota kita ini punya kemampuan yang segitu, bahkan 20.000 per bulan juga mungkin ada terkendala karena lupa atau mungkin karena nggak ada dananya. Nah, akhirnya kami berdiskusi dengan pihak Dinas Koperasi bahwa tidak masalah simpanan wajib ini jumlahnya berbeda-beda tergantung dari kemampuan anggota. Yang penting paling tidak ya 20.000 lah bayarnya gitu ya. Ini terutama untuk anggota-anggota yang di desa karena kita memahamkan simpanan wajib itu juga perlu waktu yang lama. Nah, dari simpanan wajib inilah kalau Bapak Ibu ngecek di sistemnya nanti Pak Sunoyo akan menjelaskan bagaimana perhitungan SHU-nya, itu semakin besar simpanan wajib Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu akan mendapatkan SHU yang lebih besar lagi. Kemudian untuk simpanan sukarela kita sudah tidak ada karena ini adalah kalau dulu masuk ke komponen modal sendiri karena kita tidak tahu, tidak paham. Kemudian diluruskan bahwa simpanan sukarela itu adalah non sendiri. Jadi dia di luar modal sendiri. Simpanan sukarela ini masuk ke siapa yang nabung, siapa yang memiliki simpanan berjangka dan lain-lain. Nah, baru kita di 2020 ini, awal tahun 2020, kita melaunching simpanan khusus anggota. Targetnya kita melempar 1.000 lembar, setiap lembarnya itu bernilai 1 juta, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah laku 159 lembar. 170, Mbak. Oh, sekarang sudah 170, Alhamdulillah, per 2021 ya, Februari 2021. Nah, di sini apa itu simpanan khusus anggota? Jadi simpanan khusus ini kita mencoba untuk mengunci dana dari anggota di mana itu memang nggak bisa ditarik kembali, tetapi hanya bisa dijual belikan antar anggota. Jadi misalnya kalau saya memiliki 2 lembar begitu nggih, berarti 2 juta. Terus suatu saat saya perlu dana. Seharusnya kalau perlu dana wis pembiayaan aja di BMT Muda, toh juga nanti kalau kita bayar margin atau nisbah bagi hasil juga kembali lagi ke kita gitu kan. Nah, tapi kalau saya nggak mau punya pikiran untuk punya tanggungan deh gitu misalnya, ya udah saya ambil simpanan khusus, saya nggak bisa ngambil gitu, tapi saya bisa menawarkan ke anggota yang lain siapa yang mau membeli simpanan khusus saya, begitu. Jadi
harapannya dana 1 miliar nanti itu kita bisa terkumpul, nggak tahu kapan ini. Saya sih optimis aja, launching setahun aja laku 170 tadi ya. Nah, apalagi nanti paling 5 tahun udah ini banyak yang beli misalnya gitu. Nah, harapannya dari situ BMT Muda ini akan memiliki modal yang stabil, Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak bergantung kepada lembaga keuangan syariah yang lain. Nah, kemudian wakaf uang. Wakaf uang ini nanti akan dijelaskan sama Prof. Raditya Sukmana. Dulu memang ini dimasukkan di komponen modal sendiri, tetapi kita kembali lagi dikoreksi oleh dinas bahwa tidak boleh masuk ke komponen modal sendiri. Akhirnya pencatatan wakaf uang itu kita masukkan sebagai simpanan di koperasi. Tetapi bayangkan nanti kalau misalnya wakaf uang ini besar, semakin besar, mungkin nanti bisa diupdate berapa perolehannya wakaf uang sekarang Pak Sunoyo nanti ya. Nah itu akan memperkuat juga ini dana yang ada di BMT Muda. Nah untuk dana cadangan umum ini adalah dana yang kita ambilkan dari SHU. Makanya tadi SHU yang besar itu tidak semuanya disalurkan, nggak semuanya dibagi-bagi. Nah, kita tirakat dulu ini teman-teman semua Bapak Ibu sekalian. Tirakat dulu dana cadangan umum diakumulasikan terus nanti akan menjadi modal sendiri kita juga. Harapan saya selaku ketua di sini bahwa dengan modal sendiri yang kuat, sekarang udah 0,5 miliar terkumpul, itu adalah kita bisa menyajikan dana murah buat anggota. Ya kan kita tujuannya di situ. Kalau sekarang kita harga jual kita ke anggota pembiayaan sekitar 1-2% ya, equivalent rate segitu, karena sistemnya tawar-menawar ya. Nah, siapa tahu nanti bisa lebih murah dari itu. Akhirnya kan kita bisa mendorong sektor real atau usaha dari anggota ini bisa lebih maju lagi. Begitu semuanya. Dan juga ini apa yang dikeluhkan Pak Sunoyo ya, hampir setiap bulan atau setiap hari, setiap minggu gitu ya. Ini kita bayar bagi hasil ke Bank Syariah Mandiri besar sekali. Andai kata ini uang kita sendiri. Saya juga berharap begitu. Tapi apa daya kita belum punya. Jadi kalau dalam ekonomi syariah itu kan atau bermuamalah kita nggak bisa sendirian. Bank Syariah Mandiri juga punya visi yang bagus. Ya sudah kita niatkan aja sama-sama beribadah untuk menggeliatkan ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia. Begitu. Jadi kita bergandeng tangan. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian laporan dari saya untuk apa yang sudah dilakukan di 2020. Untuk rencana kerja di tahun 2021 ini, mari kita lihat dari bidang keorganisasian, memang ini PR terus yang selalu kami sampaikan ya, bahwa pemahaman mengenai koperasi, jadi edukasi koperasi kepada anggota ini terus. Namanya anggota dengan berlatar belakang macam-macam, udah dijelasin iya paham, besok lupa. Terus komplain, ya begitulah. Jadi ini yang dihadapi Pak Sunoyo, Mbak Dama, Mbak Tita yang ada di frontliner ya. Jadi memang begitulah menghadapi anggota yang beragam. Kemudian meningkatkan intensitas penggunaan aplikasi. Alhamdulillah ini saya sampaikan terima kasih jazakallah khair kepada Bapak Sunoyo sampai sakit-sakit itu ya. Kemarin kena COVID, salah satu imunnya down itu karena menyusun aplikasi BMT Muda ini. Luar biasa dedikasi beliau. Siang malam tidur pun teringat dengan BMT Muda itu ya. Jadi aplikasi bangun-bangun itu udah BMT.muda dan segala macam. Jadi Masya Allah ini sudah masuk dalam alam bawah sadarnya Pak Sunoyo ya. Jadi di sini ya nanti aplikasi BMT Muda sudah jadi dan ini 3 tahun kemarin ini kita merencanakan dan terrealisasi sekarang. Memang tidak mudah dan tidak murah dalam menyusun aplikasi ini. Jadi Masya Allah dan kita coba ajukan hak cipta ini ya. Paling tidak kalau paten itu sulit untuk sebuah aplikasi tapi hak cipta minimal. Kemudian nanti kita coba komersialisasikan kan begitu. Jadi biar mengalir begitu ya. Jadi ini nanti kita coba anggota teman-teman Bapak Ibu sekalian semakin intens menggunakan aplikasinya karena akan terus direjuvenasi oleh Bapak Sunoyo dan tim. Kita bekerja sama dengan tim PT Hexafara yaitu anak-anak muda juga, alumni dari ITS, Informatika dan juga PENS. Baik, untuk rapat anggota seperti biasanya kita mengadakan pra-RAT ya, karena memang anggota kita yang hampir 700 tadi tidak memungkinkan kalau
meskipun offline hadir dalam satu ruangan pun tidak memungkinkan. Jadi nanti kita akan menggunakan sistem perwakilan begitu. Karena anggota kita ini unik ya. Jadi kita terus mengajak mereka untuk berinteraksi, tapi ya namanya kesibukan masing-masing bisa beda-beda. Kemudian menyelenggarakan RAT, target kita selalu paling lambat Februari ya. Jadi kalau dulu bahkan Januari gitu ya, hari ini tutup buku, besok kalau bisa RAT kita bikin paling lambat Februari. Kepengurusan, meningkatkan kapasitas organisasi pengurus melalui pelatihan dan yang diselenggarakan dinas. Ini luar biasa, Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur fasilitasi kepada koperasi-koperasi di Jawa Timur, saya akui jempol. Terima kasih Ibu Salama, luar biasa, dan ini sangat membantu kami sekali. Untuk pengawasan, Bapak Ibu sekalian, meningkatkan keahlian pengawas. Di sini kita akan mengirimkan DPS yang belum bersertifikasi, ya. Jadi ada sertifikasi DPS. Termasuk saya nanti akan belajar sertifikasi sebagai ketua juga, ya. Karena sampai sekarang saya belum tersertifikasi. Kemudian dalam hal pengawasan begini, karena di sini ada rolling begitu, karena ada beberapa hal, karena mungkin kesibukan atau urusannya masing-masing. Kalau sebelumnya itu ada pembina, kemudian ada pengawas di sini, Bu Siti Nurinda Rofiko, kemudian Prof. Raditya Sukmana, Bapak Rahmat Heru. Nah, nanti di sini untuk 2021 sampai 2022 adalah Bapak Rahmat Heru Setianto selaku ketua pengawas, kemudian anggotanya adalah Prof. Raditya Sukmana, kemudian sama Bu Elva Fariha, begitu. Ini komponen yang sangat bagus sekali ya, ada yang ahli di keuangan, kemudian ahli di wakafnya, kemudian ada juga di manajemen organisasinya ini Bu Elva. Untuk Dewan Pengawas Syariah, alhamdulillah karena dari anggota sendiri sudah ada yang bersertifikasi. Sebenarnya ini ada Pak Sunoyo juga sudah bersertifikasi, tapi kita menyampaikan begini, mosok dilakoni dewe, diawasi dewe kan gitu. Jadi nggak boleh. Sehingga di sini pengawasnya ada Pak Ahmad Hudaifa yang sudah bersertifikasi. Kemudian anggotanya ada Bu Robiatul Adawiyah. Ini sebenarnya kami itu banyak konsultasi ke beliau. Beliau itu alumni IRK dari AEUM, sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, tapi memang secara sertifikasi belum punya. Jadi nanti kita coba daftarkan kalau ada pendaftaran sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Kemudian anggota yang kedua adalah Salman Abdurubi Perwiragama. Nah, ini kaderisasi. Kita berpikir bahwa bidang organisasi kita ini terus terrejuvenasi, jadi nggak hanya kita ada Pak Sunoyo yang usianya segitu, kemudian ada saya, ada nanti eranya Mas Salman Abdurubi. Nah, dia alumni S1 di Al-Azhar Kairo. Nah, nanti kita daftarkan juga Dewan Pengawas Syariah. Kemudian untuk karyawan juga begitu. Nah, ini yang unik mungkin hadir di sini Mbak Tita ya. Kalau karyawan kita ini terutama yang di kantor pusat kita menyebutnya sebagai karyawan multitasking. Jadi harus bisa semua, baik mengepel, menyapu, kemudian bersih-bersih, kemudian bahkan sampai harus publikasi Scopus ya. Jadi itu yang disebut dengan karyawan multitasking, dan alhamdulillah kita punya Mbak Tita di sini. Kemudian administrasi organisasi, ini kita menginventarisir dokumen organisasi di Google Drive dan Cloud ya. Cloud-nya ini alhamdulillah sudah terfasilitasi oleh website BMT Muda /com itu yang sudah dibangun oleh Pak Sunoyo. Jadi terima kasih banyak sudah diberikan fasilitas yang luar biasa. Untuk bidang usaha tetap ada pengadaan kalender tahunan, kemudian menggalakkan simpanan wajib dan simpanan khusus yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian untuk SHU-nya, nah ini ada perubahan begitu. Kalau sebelumnya anggota itu 60%, nah ini kita ambilkan 10% untuk dana pendidikan. Jadi dana pendidikan di sini yang dimaksud bukan kita memberikan charity dalam bentuk beasiswa kepada anggota atau anak-anaknya, bukan, tetapi adalah dana pendidikan untuk perkoperasian. Jadi kita harapannya nanti dari dana yang kita sisihkan ini, suatu saat kalau pandemi udah selesai, kita ngobrol bareng entah di Trawas atau di mana untuk belajar koperasi bersama. Begitu ya. Kemudian
meningkatkan kinerja keuangan koperasi, jadi meminimalisir pembiayaan bermasalah. Nah, ini alhamdulillah kalau dulu luar biasa ya, kita di awal-awal itu kalau ada orang datang nangis-nangis menceritakan problem keuangannya, kita langsung terenyuh, kita bantu seperti malaikat gitu ya. Tapi sekarang kita bisa membedakan mana air mata buaya, mana air mata yang tulus begitu. Jadi itu yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang ada di pengelola ya. Terima kasih. Kemudian terus ditingkatkan kehati-hatiannya karena ini dana umat ya yang kita kelola ini, bukan dana kita pribadi. Kemudian menggunakan aplikasi keuangan BMT secara online, ini alhamdulillah udah trial 1,5 bulan ini luar biasa, hampir 2 bulan sudah banyak yang bisa. Kalau mau tarik tunai mengisi dulu, nah, dan seterusnya nanti Pak Sunoyo yang menjelaskan. Target SHU-nya adalah 35 juta. Saya selalu ditanya, kenapa target SHU-nya kok nggak tinggi gitu ya? Yuk, kita rasional aja. Karena tadi kita pengennya, ya kalau bisa, kalau target SHU tinggi, nanti bisa jadi mencekik anggota dengan bagi hasil yang tinggi juga. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Pengennya adalah merasa semuanya diuntungkan, meskipun nggak bisa seadil-adilnya gitu ya. Mungkin sulit ya kalau kita mencoba untuk meraih itu keadilan itu semua memang sulit, tapi paling tidak kita ikhtiar menuju ke sana. Begitu, ini rumus SHU anggotanya saya sampaikan di sini kayak kuliah begitu ya, biar paham bahwa ada simpanan, ada pembiayaan gitu ya. Jadi anggota bagi yang hanya aktif menyimpan, nah berarti dia hanya mendapatkan 50%-nya saja gitu. Kalau yang aktif pembiayaan saja juga begitu. Makanya ayo kita aktif menyimpan dan aktif pembiayaan. Seperti Pak Sunoyo tadi, simpanannya berapa, pembiayaannya berapa. Begitu juga saya, mungkin Bapak Ibu sekalian, ada Mas Rumaya, ada Prof Radit di sini. Kalau ada penelitian atau kalau kurang likuiditas bisa ke BMT Muda. Begitu nggih Pak Sunoyo nggih? Ya. Baik, seperti itu. Untuk rencana anggarannya ini dari target pendapatan ya nggak naik-naik banget lah. Saya pengen smoothing, jangan terlalu ambisius juga. Kalau saya ini mah orangnya let it flow tapi ada progres begitu. Jadi ini laba ruginya kita targetkan 35 juta. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk laporan laporan pengurus dari saya kembalikan lagi kepada pimpinan sidang. Silakan Mbak Salama.